begitu gitu ya. Jadi jangan sampai ya tadi kan saya bilang nilai udahlah udah saya bikin bagus supaya kalian nggak usah pusing dengan nilai gitu ya. Tapi lebih ke membutuhkan ilmu karena memang ilmu ini mahal sekali ya. Ilmunya mahal gitu. Nah, statistika itu hanya ada statistika deskriptif dan inferensia. Nanti kita belajar inferensia dengan uji-uji statistik ya. Uji-uji statistik. Kalau deskriptif dia hanya menggambarkan perilaku data saja. Jadi kita bisa ngomong berdasarkan sebaran data yang ada ya. Lalu cara mengukurnya bisa dengan ukuran pemusatan yang biasanya kalian tuh dan ukuran penyebaran. Lalu biasa dengan grafik. Nah, ukuran pemusatan yang paling terkenal tuh biasanya rata-rata ya. Ya biasanya saya kasih rumus rata-rata tuh rumusnya ini, median rumusnya ini, modus. Nah ini rumusnya nggak usah dihafalin ya, karena memang di software sudah tinggal klik-klik aja keluar gitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana membaca rata-rata, median, modus ya, dan ukuran penyebarannya, standar deviasi gitu ya. Standar deviasi berarti keragamannya sama dengan varians ya, dan jangkauan. Jangkauan itu berarti jarak antara nilai maksimum dengan minimum. Artinya apa sih gitu? Penyebaran itu berarti seberapa jauh sebuah titik menyebar dari titik pusatnya sehingga kita bisa memprediksi berapa nilai tengah atau banyak berkumpul. Nah, itu yang dicari saat ini, ya. Ketika rata-ratanya 4, bukan berarti semua nilainya 4 ya, tapi nilai yang terkumpul itu di kisaran 4. Ada yang 3, ada yang 5, ada yang 6 gitu, seperti itu. Nah, ini contoh. Ya. Ada 2 kelas ya, kelas A dan kelas B ya. Bentar saya mau lihat handphone dulu. Oke, nih misal saya punya kelas A dan kelas B. Jumlah kelas A sama dengan kelas B 30. Lalu dikasih ujian matematika. Dapatlah ini rata-rata. Anggaplah standar deviasi tutup dulu deh. Misalkan nggak lihat standar deviasi. Rata-rata kelas A 89,5, rata-rata kelas B 90,8. Terus dengan bangga dibilang katanya, kelas B itu pintar. Kenapa? Lebih pintar daripada kelas A. Kenapa? Karena rata-ratanya lebih tinggi dibanding kelas A, si B-nya. Nah, karena saya paham data gitu ya, terus saya tanya misalnya, Pak boleh lihat nggak standar deviasinya? Oh ternyata pas kita hitung, standar deviasinya yang pertama yang kelas A adalah 0,7, standar deviasi kelas B 20, jauh sekali standar deviasinya. Standar deviasi adalah ukuran penyebaran data atau keragaman datanya. Semakin besar standar deviasi berarti sebaran datanya semakin luas. Artinya di sini ya, di sini saya bilang jika dilihat rata-rata saja, maka setiap yang membaca pasti berkesimpulan bahwa kelas B lebih jago matematikanya dibanding kelas A karena memiliki rata-rata yang lebih besar. Namun dilihat dari standar deviasi atau ukuran sebaran data, kelas A meskipun rata-ratanya 89,5 tetapi standar deviasinya kecil 0,7. Artinya datanya relatif homogen. Berarti apa yang saya ajarkan di kelas A misalnya itu daya tangkap mereka hampir sama sehingga nilainya sama dengan asumsi mereka nggak nyontek ya misalnya nggak nyontek dengan usaha sendiri berarti saya berhasil di kelas A. Kenapa? Karena mampu menghasilkan rata-rata yang cukup tinggi lalu standar deviasi kecil berarti pemahaman mereka sama. Nah beda dengan kelas B yang kelas B meskipun dia ya nilainya 90 tapi dia standar deviasinya 20. Berarti bisa jadi ada yang 7, ada yang 10, ada yang 5 bahkan. Karena sebaran datanya nggak merata. Berarti apa yang terjadi? Daya serapnya beda-beda. Ada yang serius gitu ya, ada yang fokus, ada yang sama sekali nggak fokus. Inilah sebenarnya untuk mengecek saya lebih berhasil yang mana ngajarnya di kelas A atau kelas B. Maka dengan penyandingan standar deviasi, saya bisa memutuskan bahwa ketika saya mengajar matematika dengan metode yang sama, dengan teknik yang sama, maka lebih berhasil di kelas A. Kenapa? Karena penyerapan materinya itu relatif sama semua. Kalau kelas B itu tidak sama. Bisa jadi yang paham hanya yang depan aja, yang tengah dan ke belakang misalkan nggak terlalu fokus ya. Sehingga terjadi jarak antara yang maksimal dengan yang minimal itu sangat berbeda sekali atau sangat tinggi. Seperti itu ya. Jadi membaca sebuah rata-rata, jangan lihat rata-ratanya.
Karena rata-rata itu 89,5 bukan berarti nilainya 89,5 semua, tapi di sekitaran ini. Nah, yang tahu itu ngumpul atau enggak, itulah dari standar deviasi. Semakin kecil standar deviasi, berarti kecenderungannya datanya relatif homogen, mirip-mirip lah. Kalau dia standar deviasinya besar, berarti datanya relatif heterogen atau mencarnya terlalu jauh, sehingga nilai titik tengahnya tidak bisa dipastikan bahwa memang nilainya 90,8 atau titik kumpulnya di 90,8, seperti itu. Jadi paham ya, ini dari rata-rata standar deviasi. Lalu bagaimana aplikasinya terhadap sesuatu yang membuat keputusan ya. Lalu saya coba dulu sebentar, saya buka. Lalu saya stop dulu ya. Sampai sini bisa diikuti dulu ya, bisa diikuti nih tadi ya. Perbedaan antara kalau pakai rata-rata dengan standar deviasi. Nah, saya buka dulu Excelnya. Ya, contoh ya. Nah, saya punya studi kasus lah ya, sederhana. Saya punya si Aji namanya. Aji punya uang 10 miliar. Lalu dia mau investasi ke saham. Nah, dia punya interest ketiga saham ini, ALI, MGRO, sama SGRO. Ya. Supaya enak gitu ya, supaya saya untung atau si Aji untung ini, kira-kira dengan karakter Aji yang maunya return tinggi tapi resikonya rendah bagaimana? Nah, dia punya tiga. Nah, ini untuk menjawab ini aja hanya dibutuhkan average dan standar deviasi aja ya. Biasanya kalau dalam harga saham, standar deviasi itu menunjukkan resikonya. Semakin besar standar deviasinya, ya, artinya fluktuasi harganya itu semakin tinggi, resikonya semakin besar. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama, pertama adalah plotting, plotting atau buat grafik ya, buat grafik ya dari ketiga emiten ya atau saham. Oke. Nah, kita cek ya di sini. Ini saya ini dulu, ini biar nggak berubah-berubah. Biasanya saya unfreeze dulu ya. Nah, ini dia. Jadi kalau saya freeze berarti dia judulnya tidak berganti ya. Nah, gini. Nggak bergerak. Seperti itu. Kalau saya ini saya unfreeze lagi. Kalau saya freeze di sel sini, di sel ALI nih, saya freeze di sini ya. Maka dia ke atas, ke bawah, ke samping juga dia nggak gerak gitu ya. Ini bedanya tadi. Beda tadi ya. Kalau saya freeze-nya row, ya maka yang nggak bergerak ada row-nya. Kalau saya freeze kolom, yang nggak bergerak ada kolomnya. Tapi kalau saya freeze cell, berarti dia baris dan kolomnya juga nggak bergerak. Oke. Plot dulu yang ketiganya, gimana pergerakannya ya. Nah biasanya langsung ketiga nih mau di-compare pergerakan datanya. Boleh satu-satu, boleh tiga-tiganya biar kelihatannya. Cara ngebloknya adalah
saya blok di sini nih ya, saya blok dulu di atas. Nah, biasanya kalau ngeblok sampai bawah, kalian suka begini pakai kursor gitu ya. Tapi sebenarnya ada cara cepetnya di sini kalau kita mau blok ya. Blok dulu di judul ya. Lalu pencet Ctrl sama Shift bareng-bareng itu jangan dilepas, panah ke bawah sekali klik. Nah, maka otomatis dia akan ngeblok secara keseluruhan ya. Setelah itu kita insert ya. Setelah insert kita klik grafik di sini. Nah, ya seperti ini. Dapat grafik. Nah, wah grafiknya nggak kelihatan nih yang si siapa MGRO gitu ya. MGRO nggak kelihatan nih. Kenapa? Karena yang kelihatan cuman si Ali gitu ya. Kenapa yang kelihatan Ali? Ya karena memang data Ali itu adalah ribuan ya. MGRO ratusan gitu ya. Ini harga satu saham, satu nomor saham. SGRO-nya juga ribuan tapi di bawah Ali. Nah, ini nggak terlalu kelihatan. Bu, kalau satu-satu gimana? Kalau satu-satu terlalu banyak. Nah, gimana cara tahu naik turunnya harga sepanjang periode ini ya, tapi bisa kelihatan pergerakannya. Nah, caranya adalah kita akan menghitung indeksnya nanti ya. Berikutnya ini kok masih angka ya, bisa nggak ini diganti dengan tanggal gitu atau date-nya? Itu bisa. Caranya adalah kita klik di sini ya, kita klik di sini, klik kanan ya, lalu klik select data. Ya, saya ulang lagi. Klik kanan di bagian horizontal, select data gitu ya, lalu klik edit. Lalu saya klik di sini yang pertama di tanggal 3 bulan Januari. Lalu pencet Ctrl sama Shift bareng-bareng gitu ya. Lalu saya pakai panah ke bawah. Nah, ini lalu saya okekan, maka otomatis saya oke lagi, otomatis dia akan sudah keluar tanggalnya ya. Ini kayak gini. Nah, oke. Karena ini belum terlalu kelihatan, ini adalah grafik ya. Data harga ya, harga emiten, saham emiten. Nah, gitu. Ini belum kelihatan. Maka cara berikutnya adalah ya, saya akan buat data indeks gitu ya. Data indeks, saya bikin sini, saya insert kolom 3 gitu ya. Insert kolom 3, lalu saya bikin lagi Ali gitu ya. Di sini. Saya copy. Ya. Nah, di sini. Nah, cara pertama adalah indeks. Cara naik turunnya saya akan bagi semua ya, semua data harga ya. Ini dengan data harga di pertama kali nih di tanggal 3 Januari ya. Sehingga saya bisa tahu naik atau turunnya per masing-masing. Jadi indeksnya itu sudah dalam bentuk rasio ya, ini indeks. Indeks. Ya, berarti ini saya gedein ya, rumusnya adalah ya, sama dengan ini Ali gitu ya, dibagi dengan dirinya sendiri dulu ya, karena data pertama, lalu saya kunci, ini saya kunci biar dia nggak gerak. Saya kunci di sini ya. Coba. Ya. Sorry, ini kuncinya di samping. Ini dia. Dolar tuh kunci ya. Saya kunci di sini. Ya. Kalau sudah saya kunci begini, lalu saya tarik ke samping. Saya cek lagi benar nggak kalau ini adalah, nah ini udah pindah dia sama ya. Nah, artinya harga yang sekarang sama dengan harga sebelum harga sekarang. Lalu saya tarik ke bawah. Saya tarik ke bawah sampai sini. Nah, ini keterangannya. Jika indeks lebih dari 1, berarti harga yang sekarang, harga yang tanggal 29 Juni, itu lebih tinggi dibanding yang harga pertama yang 3 Januari. Tapi kalau lebih kecil dari 1, berarti dia lebih tinggi dari lebih rendah dari 3 Januari. Harapannya adalah harga yang saat ini kalau saya punya investasi ya, maka kalau saya jual sekarang saya untung sekitar 4% ini ya. Kalau sekarang nih kan 4,6% kalau saya selisihkan dengan yang harga yang pertama. Ini 0,07. Jadi ini adalah selisih dari keuntungan kalau kita jual di bulan Juni tanggal 29 dibandingkan kita beli pada saat dia di bulan Januari tanggal 3. Maka kita buat grafiknya lagi. Yang kedua ya, buat indeks harga ya dan plotting atau grafik ya. Ketiga emiten. Ya. Kita blok di sini lagi ya. Lalu saya seperti ini. Karena saya punya grafik yang ini nih. Ya,
Sebenarnya ini tinggal di-copy aja, tinggal di-copy, saya paste gitu ya, ada 2 gambar. Maka caranya adalah saya tarik aja ini ke samping. Biar nggak kerja 2 kali. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ya, ini lebih kelihatan ya. Saya unfreeze dulu deh biar kelihatan. Biar nggak ini. Ya, ini dia. Nah, ini dia. Ini lebih kelihatan ya, menghitung indeks ya dibanding dengan data harganya saja. Nah, dari sini kelihatan cara bacanya adalah ya, dari semua ketiga saham emiten ya, terlihat bahwa ALI ini, ya ALI ini yang biru ya, ALI ini ternyata memiliki perubahan harga yang paling tinggi dibanding MGRO dan SGRO. Kenapa? Karena ternyata perubahan harga setiap titiknya ini ya jauh di atas yang pertama. Nah, ini dia. 1 kalinya, 1,6 kalinya, 1,5 kalinya di sini nih ya. Sedangkan urutan kedua adalah si SGRO ya, perubahan harganya. Untung paling maksimal kalau berdasarkan di mana di grafik ini adalah di tengah sini nih. Karena ini udah maksimal. Sedangkan ini cenderungannya adalah turun terus nih di sini ya. Gitu. Nah, lalu kalau lihat dari sini MGRO cenderung yang agak stabil dia, ya agak stabil gitu, perubahannya sedikit. Lalu bagaimana cara mengeceknya? Nah, sekarang kita keluarkan ya. Ini saya freeze di sini ya. Yuk, saya freeze. Nah, saya besarin di sini. Nah, saya hitung di sini. Kalau ini bisa di-compare, kalau masih dalam bentuk harga nggak bisa di-compare. Jadi compare atau membandingkan itu harus ukurannya sama. Lalu saya buat di sini ya. Saya hitung ini rata-ratanya ya. Ini median. Saya hitung lagi modus. Lalu saya hitung nilai minimum, nilai maksimum ya, standar deviasi, lalu jangkauan. Jangkauan itu maksimum dikurangi minimum ya. Nah, kita hitung cara rumusnya. Ya. Ini berarti sama dengan ya average. Ini average, langsung ada rumusnya kan. Jadi nggak perlu ngapalin rumus. Pencet di sini ya 1, pencet Ctrl Shift bareng-bareng lalu ini kan ada merge ya. Saya merge saya hilangin dulu biar enak. Biar nggak terlalu ribet di sini. Nah, ini dia. Sama dengan average ya. Kita klik di sini. Ya, di sini tutup kurung. Ini adalah average ya. Lalu rata-rata median saya tarik ke bawah. Saya tarik ke bawah satu-satu dulu ya. Ini saya klik di sini. Lalu saya tarik ke atas lagi di sini biar sama. Intinya di F4 sampai 118. Ini ganti dengan median. Lalu modus. Tarik lagi di sini sekali. Ya. Ini saya tarik lagi biar sama. Nah, ini ganti modus. Ya. Modus. Lalu ini minimum, saya tarik lagi ke bawah sini ya. Lalu ini saya tarik lagi. Ini minimum. Min. Lalu ini maksimum. Saya tarik lagi. Max. Ini maksimum. Lalu standar deviasi, ini saya tarik. Ini saya klik di sini. Ini saya kasih STDEV. STDEV. Nah, ini dia. Maka ini keluar nilainya, ya. Nah, 2 angka di belakang koma. Oke. Jangkauan nilainya adalah ya maksimum dikurangi dengan paling kecil. Nah, ini jangkauan. Nah, lalu saya tinggal tarik ke sini. Nah, maka akan keluar semua nilai dari masing-masing. Nah, kalau dilihat rata-rata indeks yang paling besar adalah ALI 1,18. Ini sekitar 18% ya pengembaliannya. Jadi kalau kamu punya 10 miliar gitu ya, nih ya. Tapi di sini ya kelihatan sini. Nah, ini
Saya kecil lagi di sini. Ada namanya prinsip high risk high return ya. Prinsip high risk high return dapat dijelaskan oleh standar deviasi dan rata-rata. Ya. Rata-rata indeks ya, indeks yang tinggi menunjukkan return yang tinggi ya, atau keuntungan ya, atau keuntungan yang tinggi. Ya, sedangkan standar deviasi yang tinggi pada dunia saham menunjukkan risiko yang tinggi. Ya. Nah, maka ini terjadi ya pada AALI ya. Jadi kalau saya nih risk taker gitu ya, saya berani ngambil resiko karena saya tahu untungnya besar, maka saya ambil ALI. Tapi masalahnya si Aji ini maunya yang dia returnnya juga tinggi atau untungnya tinggi tapi resikonya rendah. Maka pilihannya adalah di dua ini nih, kalau nggak MGRO atau SGRO ya. Nah, ternyata kalau kita bandingin di sini karena dia standar deviasinya lebih kecil ya. Di sini nih standar deviasinya 0,02 sama 0,06. Tapi keuntungannya pasti lebih kecil, cuma 2% ya. Dari mana 2%? 1 dikurangi 1,02 dikurangi 1 kan 0,02 dikali 100% berarti 2%. Nah, kalau ALI 18%, berarti kalau 18% dari 10 miliar ya, 18% gitu ya, dikali 10 miliar ya, itu kamu bisa untung 1,8 miliar dari kamu ngambil saham ALI kalau dijual sekarang ya, dengan rata-rata keuntungannya adalah 1, atau 0,18 atau 18%. Kalau SGRO ya, tapi ingat ada ruginya besar juga ya. Ruginya sekitar 12% ya. Nih standar deviasinya, ruginya 12% deviasinya. Tapi kalau MGRO kamu dapat 2%, tapi kamu ruginya juga kecil ya. Dan ini SGRO kamu untung 8%, ruginya sekitar 6%. Maka pilihan yang cocok untuk si Aji ya, Aji ini ya. Maka gitu ya. Maka pilihan yang paling cocok untuk karakter investor seperti Aji adalah siapa? SGRO ya. Kenapa? Ya, memiliki risiko yang rendah dibanding ALI dan return yang lebih besar dibanding MGRO. Seperti itu. Jadi ini dengan menginterpretasikan rata-rata dan tanda deviasi saja. Bu, kalau minimum maksimum itu gunanya buat apa? Berarti pernah di titik terendahnya si siapa? ALI itu sama nilai harganya dibanding di bulan Januari tahun 2022 di tanggal 3. Tapi si MGRO tuh pernah nilainya 0,96 kali atau lebih rendah dari yang pertama. Sedangkan SGRO sama dengan MGRO. Tapi maksimumnya ini sampai 37% kali. Jadi kamu untung 37%. Berarti kalau 37%, 37% ya, dikali dengan 10 miliar. Itu kamu dapat sekitar 3,7 miliar. Ini ibaratnya kalau kita ngomongnya potong sapi lah. Kalau sudah tinggi nilainya langsung jual. Kamu untungnya 3,7 miliar dari 10 miliar. Ya. Nih, banyak sekali untungnya. Nah, di sini. Tapi ketika kamu nggak sadar rugi ya nggak dapat gitu, ya. Di sini punya sekitar 22% maksimumnya. 1,22 kalinya, 0,22 atau 22%. Nah, itu cara menganalisa tingkatan resiko dan juga berinvestasi yang aman atau yang resikonya paling kecil tapi punya return yang menarik. Nah, ini menggunakan rata-rata dan standar deviasi ya dari hanya melihat data saham saja. Apakah ada yang bisa dieksplor lagi? Ada ya, tapi nanti minggu depan saya ajarin gimana mengeksplor data ini hanya dari
3 data ini saja gitu. Nah, itu nanti bisa dieksplor lagi lebih dalam sampai ke pengujian. Makanya ini bertahap dulu sampai pembuatan grafik dan sebagainya. Lalu bagaimana menghasilkan nilai yang seperti ini. Biasanya kalau udah dapat data seperti ini ya. Ini saya copy judulnya. Ini saya copy. Saya taruh ya. Saya ambil rata-rata dengan standar deviasi. Ini saya copy. Saya taruh di bawah lah di sini. Nah, pasenya jangan paste biasa ya. Pasenya special values di sini nih. Karena kalau paste biasa, dia bentuknya adalah rumus. Karena dia rumus, dia akan menghitung rumus lagi. Better yang values. Nah, ini dia. Ya, ini saya saya bentuk begini, lalu saya blok. Nah, ini saya bikin seperti ini, ya. Nah, bentuknya begitu. Nah, ini dia. Bayang ya. Nah, ini. Kalau gini nggak menarik ya. Saya maunya standar deviasinya bentuknya garis. Maka tinggal diklik aja begini di standar deviasinya. Ya, klik kanan, terus change series type, pilih yang ini. Atau ini juga boleh. Nah, ini, yang ini aja menarik. Nah, ini dia. Ya, maka bentuknya kayak begini. Jadi kelihatan. Yang ini adalah indeksnya. Saya kasih judul di sebelah kiri. Ini indeksnya. Ya, sedangkan yang kanan adalah standar deviasi. Jadi dia bisa ada dua sisi. Nah, ini dia. Nah, gitu. Jadi bisa dibentuk grafik seperti ini, ya. Ini mau dikeluarin datanya juga bisa. Nah, ini dia atau di atas. Nah, ini rata-ratanya, ya, dengan standar deviasi. Di sini terlihat yang kalau mau cari aman pakainya SGRO, ya. Pakai SGRO. Kalau yang yang mau risk taker berani dia, tapi dia tahu bahwa dia suatu saat dia dapat return yang besar pakainya yang ALI, ya. Tapi karena karakter Aji adalah mau cari aman, maka better dia memilih SGRO. Dia untung juga, tapi juga memiliki resiko yang lebih rendah daripada ALI, seperti itu, ya. Jadi ini ada berapa materi yang saya ajarkan, grafik, membuat grafik. Grafik tadi yang pertama ini, ya. Nah, ini nggak bisa terlihat perbedaannya, maka dihitung indeks. Nah, orang nggak ada yang tahu bahwa ini bisa dibuat seperti ini. Sama membandingkan juga, karena membandingkan dua hal yang berbeda itu nggak boleh. Ini kan jelas harganya dari awal udah beda, ya. Maka kalau dibandingin nggak bisa. Tapi kalau dibandingin indeksnya bisa. Kenapa? Kalau indeks kan perubahan harga dari waktu ke waktu, ini bisa dibandingkan. Ya, tapi kalau ini nggak bisa dibandingkan. Kenapa? Karena nilainya masih harga dan harganya memang dari awal sudah berbeda-beda. Tapi kalau sudah diindekskan, maka itu bisa dibandingkan. Kenapa? Karena membaca yang dibandingkan adalah perilaku datanya. Ya, jadi kalau membandingkan itu harus distandarisasi dulu datanya dengan cara menghitung indeks dengan seperti ini. Nah, materi berikutnya yang saya kasih adalah tadi ukuran pemusatan dan penyebaran. Ya, di sini ada ukuran pemusatan adalah rata-rata median modus, ya. Ini ukuran pemusatan dan ini ukuran penyebaran. Nah, maknanya apa tadi? Untuk melihat karakteristik si Aji tadi, ya. Nih, berikutnya adalah pembuatan grafik lagi. Gimana kalau grafik yang tadinya bentuknya 2 ya, seperti ini. Ya, ini yang di awal tadi biasanya bentuknya kayak gini. Nah, ini kan nggak menarik nih. Nah, gimana kalau ini kita bentuknya seperti ini ya, tadi caranya. Nah, ini saya mau bikin begini. Jadi ini rata-rata standar deviasi, tapi saya mau bentuk seperti ini. Jadi kelihatan menempel resikonya di mana untuk masing-masing sektor atau emiten ya terkait keputusan dalam berinvestasi ya seperti itu. Ya sampai sini silakan kalau ada pertanyaan. Ini Bu, aja ya. dapat data-data saham 3 emiten itu dapat dari mana sih, Bu? Ngambil aja di ini di Yahoo ada, Yahoo Finance ada, Bloomberg ada, atau kamu langsung aja ke ininya, ke linknya ada kok, linknya juga ada, tinggal klik ambil mulai dari dia pertama kali terbit sampai sekarang juga ada linknya itu khusus. Gini aja kamu search aja di Google data saham rumah sakit misalnya, klik aja nanti dia keluar tuh, dia ngeluarin semua ada, dan itu free kok, itu free, itu bebas diambil. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi? Silakan. Ngerti ya? Jadi kalau baca data itu nggak cuma dari rata-rata, tapi ada makna standar deviasi itu apa gitu supaya
keputusannya lebih tepat dibanding tadi kalau kayak nilai tadi gitu ya, ada rata-rata aja. Jadi seolah-olah, wah kelas B lebih bagus nih misalnya, ternyata standar deviasinya lebih besar. Ya kayak sama kayak ini, wah ini Pak untung nih si Ali nih, hampir 18% untungnya nih. Dia lupa ada resiko di situ. Resikonya juga besar. Ya kalau untung, kalau ruginya paling besar. Tapi kalau yang aman ya untung juga, tapi ruginya jangan terlalu besar seperti si Ali. Nah itu ada keputusan yang diambil dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak hanya dilihat dari rata-rata saja. Nanti ini bisa dikembangkan lagi analisanya ya, tapi belum, nanti aja. Jangan terlalu banyak dulu, takutnya nanti malah nggak nyerap semua. Ini yang sederhana dulu aja. Ini yang paling sederhana yang biasa dilakukan hari-hari oleh pialang saham ya. Jadi dia akan melihat perilaku data, kapan dia harus jual dan kapan dia harus beli. Metodenya banyak, ini mah metode yang paling standar, ada yang metodenya advance dan sebagainya. Tapi kalau yang standar aja nggak bisa, gimana mau yang advance itu? Dengan standar aja, kenapa banyak yang pakai metode standar? Ya karena dia butuh cepat. Per detik dia harus tahu berapa dan tahu kapan harus beli dan harus jual. Cuman ya tadi balik lagi kalau orang-orang syariah kan harus yang sahamnya syariah gitu ya. Jangan yang sahamnya saham konvensional. Ada yang tahu bedanya saham syariah sama bukan syariah? Nggak tahu nggak? Apa sih bedanya syariah sama bukan syariah? Coba kan kalian orang bank syariah, apa bedanya sih syariah sama nggak syariah? Ada yang bisa jawab nggak? Saya mau tahu kalau dari persepsi kalian. Apa bedanya sih kalau syariah dengan kan kalian bank syariah nih. Tahu kan ya kenapa masuk bank syariah gitu ya? BS kan bank syariah ya. Apa bedanya syariah sama konvensional? Ada yang tahu nggak? Syariah tuh mengikuti ini Bu, sumber hukum Islam itu Al-Quran, hadis. Terus juga ada lagi kan pakai kias, ijma gitu Bu. Oh gitu doang benar secara konsep. Masa? Umumnya sih. Ayo, apa bedanya syariah sama konvensional? Itu kan memang kalau aturan iya ya, aturan. Tapi secara realnya apa sih? Ada yang tahu nggak bedanya? Ingat ya, kalau syariah itu jelas tidak ada abu-abu di sana. Jadi kalau kalian beli saham yang syariah, berarti biasanya itu semua pengelolaan dananya untuk investasi yang real, ya. Jadi bukan main main ini trading gitu ya. Karena kalau yang konvensional itu nggak tahu itu duit diapain, diputer-puter nggak tahu tuh. Yang mainin ya itu tradingnya aja ya. Karena data harganya tergantung dari supply demand. Ya gitu ya. Nah, itu yang haram tuh gitu. Kenapa tuh disebut haram gitu ya? Ya tadi karena jatuhnya kayak judi gitu. Tapi kalau yang syariah biasanya saham-saham yang muncul di syariah adalah yang memang investasinya real. Misalkan ke properti, dia real dia bahwa ini keuntungan properti ataupun di pertambangan gitu ya dan sebagainya. Jadi real yang diinvestasikan real. Nggak boleh ada yang abu-abu atau ini uang saya digunakan buat apa. Maka pengalaman saya waktu itu ya, waktu saya ikut asuransi gitu, ikut asuransi, investasi dan sebagainya. Saya pastikan bahwa uang yang saya kasih diinvestasikan ke investasi yang real. Kalau saya udah ngerasa ragu, ini nggak jelas uangnya dari mana gitu ya, investasinya ke mana, dan dia akan ngejelasin Bu investasi kita ke sini sini sini. Nah ini yang udah masuk ke saham syariah baru saya percaya. Tapi kalau kalau yang asuransi konvensional biasanya dia nggak akan ngeklik, udah percaya aja yang penting nanti ada bagi untung atau rugi dari investasi saham. Nah biasanya mereka main di saham. Nah sahamnya itu nggak jelas, saham-saham yang mainnya tadi main trading ya gitu atau disebutnya apa kita ya. Jadi main di bursa saham lah. Siapa yang jual, siapa yang beli kayak gitu aja tuh tiap hari ya. Nah, seperti itu. Jadi itu bedanya yang paling mendasar. Memang masih ini pada hukum Islam, tapi secara ininya realnya ya tadi semua investasinya harus digunakan di sektor real, nggak boleh yang goror atau yang masih ragu-ragu atau masih abu-abu seperti itu. Ya. Makanya kalau kebangkitan Islam, hukum Islam itu bangkit, kebayang yang paling kebantu apa ya sektor real. Kenapa bank itu riba gitu ya, riba itu berarti haram ya bunganya ya karena ya tadi udah jelas sumbernya dari mana gitu, sumbernya dari mana, terus uang bank itu diputarnya di mana aja udah kelihatan gitu. Jadi itu yang disebut kenapa kalau di bank itu yang konvensional ribanya atau bunganya itu haram. Gaji-gajinya kan dari
bunga yang memang diambil ataupun keuntungan dari yang sumbernya memang nggak terlalu jelas gitu, kayak gitu, bukan dari sektor real gitu. Paham ya? Jadi kalau investasi nggak jelas gitu ya, makanya banyak orang pinter yang ketipu gitu ya. Investasi-investasi bodong, investasi-investasi yang menawarkan keuntungan yang skemanya skema Ponzi, yaitu kalau udah jadi gini nih, kalau ada orang nawarin investasi, nah saya suka ketawa aja gitu ya. Pernah ada orang yang begitu semangatnya mau investasi ke saya liatin aja dia ngomong gitu. Investasi itu, kalau kalian investasi misalkan taruhlah 10 juta, terus dia bilang, sebulan ini akan dapat 10%. Wah, senang kan? Karena bunganya 10%. Yang lain aja nggak bisa. Dapat tuh kalian 10 juta, 1 juta satu bulan. Itu jangan percaya ya, itu skema Ponzi namanya. Sebenarnya 1 juta yang dikasih itu ya uang kalian juga gitu. Nanti berikutnya dapat 1 juta, nanti setelah itu ya udah hilang gitu, nggak jelas kemana. Jadi memang investasi harus benar-benar yang real ya, yang memang menawarkan keuntungan yang masuk akal lah gitu ya. Kalau nggak masuk akal mah udah jangan mau lah ya. Karena tadi tahu karakter orang itu sekarang pengennya cepat kaya tapi nggak mau capek. Ya, padahal kalau kamu tanya orang-orang kaya yang sukses, itu mereka dari nol berjuangnya udah berdarah-darah gitu, ya. Yang dilihat sih sekarang enak gitu, padahal waktu dia membangun usaha dari nol itu berdarah-darah. Penderitaannya nggak pernah ditampilkan gitu, ya. Makanya sekarang karakternya kan banyak ketangkep tuh, karena ternyata cuci uangnya itu money laundering, ya, money laundering. Pas saya udah tahu banget lah, udah ketahuan lah karena saya udah 4 tahun di PPATK gitu, money laundering and terrorism financing. Jadi kalau lihat kayak gini flexing udah ada tahun 5 money laundering. Nggak mungkin anak muda punya uang ratusan miliar kalau dia memang nggak punya usaha yang benar-benar real gitu ya, nggak jelas usahanya apa, tahu-tahu dia punya duit banyak gitu ya. Apa iya cuman berapa tahun langsung ini, itu udah ketahuan money laundering gitu. Ya karena sekarang orang-orang kaya itu orang-orang koruptor terutama sedang bingung uangnya mau taruh di mana, karena bank itu kan udah ketat sekali. Ya, sehingga dia carilah selebgram-selebgram yang dia titipin uangnya diputer gitu. Dia mau enak-enak aja pamer-pamer, padahal duitnya bukan duit dia ya, duit orang. Nah, gitu. Jadi boleh lihat story-nya tapi jangan ikutin gayanya ya. Yang namanya orang sukses itu ya harus usaha sendiri, nggak bisa cuman sebentar atau langsung kaya, itu nggak ada kayak begitu ya. Kayak sesaat. Jadi bahagia itu nggak harus kaya raya ya, tapi memang uang itu sangat dibutuhkan, tapi ya harus dengan keringat sendiri gitu. Jangan sampai pengen kaya segala macam dihalalkan ya, segala cara mengorbankan orang lain, berbohong ataupun korupsi atau apa gitu ya hanya untuk jadi kaya gitu. Ya, jangan. Itu yang terjadi sama teman-teman saya juga sekarang seperti itu. Ya. Jadi ilmu-ilmu waktu di BEM-nya itu hilang semua gitu. Saya nggak tahu ya. Makanya manusia paling idealis di dunia itu mahasiswa ya. Tapi kalau udah keluar, udah idealisme itu tergadaikan, dan saya ingin menjadi orang yang tidak mau kayak begitu, bahwa idealisme saya waktu mahasiswa akan saya bawa sampai kapanpun, sampai detik ini ya. Kejujuran, kerja keras itu saya pegang sampai sekarang. Bagi saya menikmati setiap detik proses yang saya ambil saat ini, mau seperak 2 perak tapi saya bahagia karena itu hasil kerja keras saya. Dan saya anti pamer-pamer lah ya, karena buat apa pamer tuh, juga orang yang kaya dari saya ataupun yang jauh lebih kaya dari saya itu banyak gitu, kadang suka malu aja. Nah cuma begini doang posting mau diketawain kali sama teman-teman atau klien-klien saya yang pejabat-pejabat yang duitnya banyak gitu ya. Tapi kalau teman-teman saya tuh banyak yang suka pamer gitu ya, saya kadang mikir jangan terlalu maksa karena tahu kondisi real keluarganya seperti apa. Jangan sampai menggadaikan kebahagiaan yang hakiki hanya karena ingin dipuji orang. Nah itu yang terjadi sekarang, budayanya kayak begitu ya. Jadi sosial media digunakan untuk berlomba-lomba. Ya selebgram muda gitu ya. Nah, itu kalau saya ngelihat gitu, gak mungkin kayaknya dia uangnya banyak atau kaya cuman begitu doang kerjanya, ini pasti ada yang nyumbang nih, gak mungkin. Cuman gak ketahuan aja. Tahu-tahu ditangkap, tahu-tahu dia istrinya bandar narkoba, ya kayak begitu aja. Gak taunya dia adalah istri simpenan si A, karena dia digunakan untuk menyalurkan semua harta hasil korupsiannya pejabat ini. Kayak begitu yang sekarang terjadi gitu. Jadi ya pintar-pintar dalam berinvestasi, jangan sampai apalagi kemarin penelitiannya mahasiswa banyak. Jangan-jangan sini ada yang minjem pinjol, ada yang pinjol nggak? Ada ya? Jujur aja. Ada nggak? Yang main pinjol nggak ada ya? Jangan ya. Ya karena uang pinjolnya itu juga hasil money laundering itu. Ya.
Kenapa pinjol itu merajalela dan begitu gampangnya orang dapat duit, ya uangnya dari money laundering gitu. Ya terutama dari luar masuk dan jaringan teroris. Dan ya sasarannya pasti ya mahasiswa yang paling enak. Yang kasus kemarin di IPB kan, di IPB itu parah itu, bikin malu aja itu. Udah tahu ya yang kasus di IPB, tahu nggak? Yang mahasiswanya terlilit pinjol sampai berapa miliar gitu. Ya, Oh, karena ini, ya mahasiswa IPB itu. Nggak baru kok, baru kejadian baru gitu. Nah, janganlah. Memang gampang, kalau zaman sekarang minjem duit gampang, bayarnya yang susah kan, dikejar-kejar, ya. Jangan. Kalau emang nggak mampu ya jangan belilah, gitu. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum saya akhiri, silakan. Nggak usah lama-lama lah ya, capek juga ngomong terus ini berjam-jam. Mendingan sedikit tapi dapat. Nanti kalau gitu saya share nanti di grup ininya file Excel dan Word yang tadi. Silakan kalian otak-atik ya. Bagi yang mau aja gitu ya, yang nggak mau juga nggak apa-apa lah. Silakan aja. Nanti saya minta ya Dimas ya kirim saya alamat email. Saya kirim softwarenya. Nanti tolong diinstal. Jadi minggu depan kita sudah mencoba mengcompare perbandingan mengolah dengan Excel dengan software cepatan mana gitu, enakan mana gitu. Tapi Excel tetap saya ajarin supaya bisa, karena nggak semua perusahaan juga punya software kan. Terus saya nggak punya software spesies, gimana cara ngolahnya? Oh bisa apa pakai Excel, gampang. Nah itu ada, ya gitu. Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bu, saya mau tanya Bu, yang tadi terkait apa perusahaan yang syariah sama konvensional. Itu kan katanya kalau syariah kan dia berarti udah benar-benar real gitu ya Bu, udah ya investasinya dia harus yang tuh real, ya harus sini real. sini sini. Cuman yang konvensional tuh nggak jelas. Nah itu maksudnya nggak jelas itu gimana ya Bu? Karena Oh, kalau nggak jelas kamu tahu konsep ini nggak? Konsep supply demand nggak? tahu Bu, Nah, apa? Kamu tahu harga kurs nggak? harga kurs kayak saya kurang Misalkan masih kurs kurang tahu. kurs sekarang misalkan 3.000 gitu ya misalnya. Terus besoknya lagi 2.000. Siapa yang bukan tuh 3.000 2.000? Pasar Kamu Bu. tahu nggak? Nah, pasar kan. Nah, jadi kalau syariah itu ya, dia kan ada syaratnya ya. Ada syaratnya bahwa konsep syariah itu ya, yang selain tadi ya, benar tadi selain tadi yang harus sesuai dengan syariah Islam, pembagiannya harus yang mudharabah dan musyarakat dan sebagainya itu jelas. Dan bank-bank syariah itu kan real. Jadi dia memang harus menyalurkan kreditnya itu benar-benar real, tidak ke yang main saham ya. Kamu tahu ya saham-saham yang konvensional dengan syariah ya. Kenapa syariah harus masuk gitu ya? Kenapa? Karena memang ekonomi syariah ini sedang butuh dana untuk mengembangkan dan pasar syariah itu masih kecil ya, masih sedikit pasarnya dibanding konvensional. Kalau konvensional kan trading ya, jadi jual beli itu yang menentukan harga. Bayang nggak? Kamu tahu robot ini nggak? Apa disebutnya ya? Investasi yang judi online atau roboting itu nggak investasi itu? Itu mirip lah kayak begitu. Jadi ada pemainnya di dalamnya gitu yang bisa memainkan nilai harga itu. Siapa yang megang kayak judi online gitu ya. Itu udah ada yang ngatur dan juga di pasar saham itu kan bermain aja harga, jual belinya kayak gitu aja. Apa mempedulikan apakah itu memang disalurkan ke real atau enggak. Begitulah konsepnya gitu ya. Jadi kalau orang main saham itu kan kayak main judi kan? Ya, kamu nabung sekarang tiba-tiba jual dan sebagainya, tapi kan kamu nggak peduli itu sumbernya dari mana gitu. Dan mereka nggak akan memberikan nggak akan memberikan nggak akan memberikan informasi yang jelas karena mereka memang butuh uang untuk bayar utang. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan itu buka IPO itu mereka butuh uang untuk bayar utang perusahaannya sendiri. Jadi kalau yang bagus dia real. Nah biasanya kayak Telkom gitu ya, Telkom masuk tuh ke syariah karena dia real ya untuk pembangunan. Jadi kalau saya lihat sebagian besar bank-bank syariah itu membeli sahamnya itu di saham-saham syariah seperti itu. Jadi ya hati-hati aja sekarang mah kalau karena kalian orang syariah gitu ya, ya harus benar-benar syariah gitu, jangan cuma setengah-setengah. Misalnya banknya bank syariah gitu ya, pakainya tidak bank konvensional misalnya seperti itu. Atau memutuskan segala sesuatu harus jelasin dari mana sumbernya, ini bunganya apa gitu ya, ini digerakkan di bidang apa harus jelas semuanya. Jadi kalau kamu yakin dan sudah ada legalisasinya dari orang-orang yang memang berkecimpung di syariah ya sudah yakini saja itu gitu karena ini kan muslim semua ya, Bang Syariah muslim semua nggak? Muslim semua ya. Kalau orang muslim itu kan biasanya ya kalau misalkan mau mengambil sesuatu yang memang udah yakin ya yakinin aja. Kalau masih ragu-ragu ya tinggalin aja gitu. Ya, jadi better
kalau kalian sudah cemplung ke syariah ya benar-benar dipelajari gitu ya, dan bagaimana mengembangkan pasar syariah karena memang pasar syariah masih perkembangan tidak semasif yang konvensional seperti itu. Meskipun pasar Indonesia dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Kalian tahu halal nggak sekarang? Halal ya. Oh, logo Halal. logo halal itu. Nggak tahu ya. Nah, dulu itu halal itu yang pegang nggak cuma MUI ya, tahu nggak? Logo MUI. Sekarang Iya. logonya berubah kan ya, namanya BPJPH. Iya. Nah, kan kalau kalian dengar isu kan, wah jangan-jangan nih melemahkan MUI dan sebagainya gitu ya. Padahal sebenarnya dari 32 tahun halal itu berdiri, ternyata ada bottleneck nih. Bottleneck itu adalah banyak orang yang mau menghalalkan produknya, tapi terkendala dengan hanya MUI yang bisa mengeluarkan. Makanya pemerintah itu membuat BPJPH atau lembaga negara dari Kementerian Agama untuk mengurus halal, sehingga sekarang selain MUI itu boleh membuat lab halal, jadi orang boleh, tapi tetap yang mengeluarkan stempel halal itu adalah MUI yang membuat fatwanya, sehingga produk-produk itu benar-benar halal gitu. Makanya kalian secara aware aja ya kalau misalkan makan produk dimanapun gitu ya, dia biasa ada keterangan no pork no lard tapi gak ada logo halalnya, jangan gitu ya. Aware kayak begitu, jangan. Kenapa? Karena nggak jelas nih no pork no lard tapi nggak ada halalnya. Tapi kalau udah ada label halal itu udah ada sertifikasinya, udah dites. Nah, begitulah sederhananya ya. Jadi kalau suatu hal yang memang masih nggak jelas, masih yang ragu gitu ya, ini bener nggak, ini berkah nggak gitu, sumbernya jelas nggak, tinggalin aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah yang jelas, ada mazhabnya, terus juga sudah ada sertifikasinya dan sebagainya, ya itu yang dipilih, dan itu memang harus seperti itu ya. Jadi kalau misalkan contoh misalnya nasi Padang gitu, nasi Padang A, nasi Padang B, kamu tanya deh, udah ngurus halal belum? Jangan mentang-mentang nasi Padang ternyata dia nggak ada halalnya misalnya, ya belum tentu juga karena bahan-bahannya kan nggak dicek seperti itu. Jadi mulai aware gitu hal kayak begitu ya, karena sekarang kan semuanya serba dimudahkan seperti itu ya, karena kalian orang bank syariah gitu, ada syariahnya gitu ya, jadi menerapkan itu. Makanya tadi saya bilang jangan berpikir bahwa kalau kuliah di bank syariah nanti terus kerjanya di bank, tapi lihat ilmunya deh, ilmu dasarnya, konsepnya gitu ya, seperti itu. Jadi bisa langsung diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Percaya nggak percaya ya kalian ya, saya itu dari dulu ya, dari masih gadis sampai sekarang, bank saya cuma satu gitu. Saya cuma punya akun bank satu, yaitu adalah Bank Syariah Mandiri dulu namanya. Kalau sekarang namanya BSI. Saya nggak pernah pakai bank lain. Karena saya berpikirnya kalau saya masih ragu, saya masih nggak punya sesuatu yang saya yakini bahwa ini memang baik untuk saya, tidak saya jalankan lah gitu. Dari dulu saya begitu orangnya, sangat pengen tahu gitu, ini benar apa enggak. Kalau jalan-jalan ke mall gitu ya, ke restoran, saya benar-benar harus tahu, ini harus halal, kalau nggak ada halalnya saya nggak mau gitu, kayak begitu. Even di luar negeri pun sama gitu ya, ketika kita jalan harus ada halalnya, kalau nggak ada halalnya ya nggak jamin, biarpun ada keterangan no pork atau no lard gitu ya, tapi nggak ada jamin bahwa bahan-bahannya itu halal, seperti itu. Jadi kesadaran kayak gitu ya penting aja buat kalian gitu, supaya nanti ke depannya memang ekonomi syariah ini harus bagus karena kita terbesar di dunia gitu ya. Jadi jangan pernah berpikir peluang itu kecil ya, untuk syariah itu peluangnya masih sangat besar sekali gitu. Tapi memang untuk perkembangan pasar syariah masih kecil. Jadi ya karena saya memang berkecimpung di sana, jadi ada beberapa lah kejadian investasi yang besar-besaran nggak bisa masuk di pasarnya karena nggak diserap oleh pasar syariah, masih kurang. Peminatnya masih nggak terlalu besar dengan yang konvensional ya gitu. Ya tadi karena memang menawarkan keuntungan yang tidak fantastis gitu ya, dan juga tingkatan resikonya masih kecil dengan keuntungan yang memang juga kecil ya, tadi high risk high return tadi. Ya kalau mau lu resikonya rendah ya lu returnnya jangan berharap besar. Nah begitulah kira-kira kalau pasar syariah tuh, karena dia mencari yang jelas dan aman gitu ya, tidak mencari yang tiba untung besar atau rugi besar gitu, ketidakpastian. Jadi harus ada kepastian, disitulah perbedaannya. Makanya kalau karena saya di BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, ketika mau menginvestasikan kita nggak boleh main di saham. Ya, uang haji itu tidak boleh diinvestasikan di saham. Harus yang benar-benar pasar yang bisa menyerap dan menghasilkan keuntungan yang positif, tapi resikonya paling kecil. Makanya mainnya di sukuk gitu ya. Bagian besar itu di sukuk kalau BPKH itu. Makanya returnnya nggak akan besar, nggak akan sampai berpuluh-puluh persen gitu ya, nggak akan begitu. Karena apa? Ya yang aman, yang real ya cuma segitu gitu, nggak bisa besar. Karena
kalau kita main di saham ada ketidakpastian rugi yang tadi ya, fluktuasi harga yang memang menunjukkan bahwa ketika rugi besar, dan menurut undang-undang kalau uang haji dikelola untuk investasi dan rugi, maka harus tanggung renteng, harus diganti oleh seluruh pegawai BPKH. Jadi kita benar-benar clear detail gitu ya, mencari investasi yang sesuai syariah, biaya real, dan juga aman resikonya, bahkan harus zero, harus nol resikonya supaya tadi tidak rugi. Nah, yang paling aman tuh investasi tuh yang pasti deposito ya, deposito. Cuman ya tadi kalau deposito jangan berharap yang gede gitu ya. Kedua adalah sukuk. Nah, sukuk ini kan surat utang yang dijamin pemerintah dan juga resikonya rendah ya, seperti itu ya. Jadi paham ya. Nantilah kalian belajar banyak lagi lah itu ya. Nggak tahu di kampus diajarin saham-saham gitu nggak? Saham syariah nggak? Ada pun nanti, ada Kampus nanti diajarin nggak? pasar modal syariah Bu matkulnya. Cuman belum dapat pasar ini. Belum ada ya? Tanya aja, ini investasi kalau ke sini tuh realnya kayak apa gitu, dan isinya siapa aja gitu. Dan sekarang kan udah mulai nih yang namanya green ya. Jadi ada juga saham tuh kan banyak ya, ada yang sustainability ESG, ada yang dia energi gitu ya, energi terbarukan. Nah, itu ada gitu. Nah, sekarang yang karbon nih yang lagi happening. Jadi kita kayak beli karbon gitu ya, supaya mengurangi emisi emisi karbon, tapi kita kayak beli saham gitu. Nah, itu ada itu sekarang lagi muncul. Nanti sore nih saya ikut pelatihannya, lumayan lah. Saya jadi pengen tahu ilmunya kayak apa gitu ya, emisi karbon. Karena kemarin saya habis kunjungan ke Jogja, ke salah satu pabrik yang sudah menerapkan zero waste, terus juga udah green gitu. Wah, saya amazing aja gitu ya, mereka bisa menghemat energi berapa persen, efisiensi, dan juga ramah lingkungan gitu. Dan teknologinya udah teknologi dunia, dan itu ada di Indonesia gitu. Nah, saya lihat dia juga main di green bond. Wah, saya lagi tertarik gitu, tertarik untuk investasi di situ. Saya lagi mau nyoba aja ini. Kalau memang bagus, terus jelas gitu ya, clear gitu, ya udah coba aja, nggak usah banyak-banyak lah gitu ya, kayak gitu. Jadi ilmu-ilmu gitu harus dipelajari semua, yang konvensional mau syariah pelajarin aja. Makanya saya bilang dimanapun kalian jurusan apapun ya jangan pernah terpaku bahwa udah pasti lulusannya kerja di bank, enggak ya, tapi bisa kerja di mana aja. Makanya ilmunya diambil tuh. Nanti minggu depan kita akan coba untuk menganalisa tadi saham yang akan saya kembangkan lagi, tapi lebih ke return-nya ya. Tadi kan kita belum bahas return ya, baru indeksnya aja. Nanti bisa kita ketahui kalau lagi ruginya berapa sih, kalau lagi untungnya berapa gitu. Terus lihat sebuah saham itu lebih banyak untungnya atau lebih banyak ruginya ya gitu. Jadi itu adalah pilihan nanti ke depan, sehingga kita tahu bahwa kalau misalkan kalau saya biasanya membandingkannya yang konvensional versus syariah versus green gitu, namanya sekahati. Jadi kumpulan seluruh emiten yang ada di konvensional, lalu emiten yang ada di syariah, lalu emiten lagi yang ada di sustainability gitu ya. Kita compare kinerjanya mana yang paling bagus dan paling aman. Nah, itulah kerjaan saya tuh hari-hari tuh selain analisa data yang lain. Jadi balik benerin dulu ya. Oke, nanti. Seperti itu ya dari saya. Nanti kita akan coba minggu depan pakai softwarenya, nanti saya akan kirim via email. Dimas jangan lupa WA saya untuk email kelasnya, nanti saya kirim software di sana jadi teman-teman bisa buka. Ada lagi pertanyaan silahkan.